Baik, selamat pagi Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Pagi ini saya sedang berada di salah satu perkampungan Amau, yaitu di Kelurahan Pal 1, menjadi salah satu kampung percontohan yang sebelumnya merupakan tempat yang kumuh, kini disulap menjadi tempat wisata yang sangat luar biasa ya dari pemerintah kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Nah, namanya yaitu Taman Begalor nih. Jadi sudah disepakati dan sudah diresmikan kemarin oleh Bupati Belitung taman ini, dan namanya juga Taman Begalor. Jadi kalau dalam bahasa Belitung itu Begalor adalah ngobrol secara beramai-ramai. Nah, bisa dilihat nih di belakang saya. Oke. Nah, ini dulu tempat salah satu kawasan banjir yang mungkin bisa dibilang sangat lumayan parah ya di Belitung ya. Dan sekarang menjadi tempat yang sangat luar biasa. Seperti dilihat Tribuners dan sahabat Pos Belitung, ini bisa menjadi tempat spot foto, tempat berolahraga, kemudian juga tempat bersantai dan berbagai macam ya. Dan istilahnya ini adalah kolong retensi yang disulap menjadi seperti ini ya. Oke, Tribuners. Dan ini baru diresmikan kemarin sore dari Bupati Belitung. Oke, saya akan menunjukkan ke Tribuners dan sahabat Pos Belitung bagaimana lebih indahnya kawasan ini. Nah, Tribuners, ini bisa dilihat. Oke, ini Tribuners adalah Taman Siburik Kotaku kalau kita lihat dari sini, tapi di sana namanya Taman Begalor. Nah, Tribuners bisa dilihat bagaimana kecantikan ataupun keindahan taman ini. Oke. Nah, saya ulangi lagi Tribuners dan sahabat Belitung, dulu taman ini adalah tempat lokasi banjir ya, dimana dari program Kotaku mau nyulap ataupun menjadikan tempat ini menjadi tempat yang sangat luar biasa. Dulu nih saya masih ingat Tribuners, dulu ini adalah tempat banjir yang sangat dalam ya. Kalau liputan banjir dulu saya kesini, tapi sekarang dengan program Kotaku sangat manis sekali ini tempat. Dan ini adalah salah satu aliran sungai ke Sungai Siburik, dan dulu ini jalannya sangat kecil dan hanya bisa dilewati oleh sepeda motor, tapi sekarang sudah bisa dilalui oleh mobil ya. Nah, Tribuners, di sana itu adalah jalan raya itu. Oke, dan bisa dilihat pagarnya juga sangat indah, dan mobil juga sekarang sudah bisa masuk ke area ini. Nah, Tribuners, bisa dilihat kalau dari sisi seperti ini. Oke. Ya, itu sepintas saya tunjukkan bagaimana Taman Begalor ini. Oke, nah, kita lihat kalau kita datang ke sini bisa menggunakan sepeda motor dan mobil, dan menjadi salah satu pilihan tempat yang menarik di tengah kota. Oke, kalau kita ke sini kita bisa melihat kalau malam nih lampunya hidup nih. Oke. Nah, Tribuners, dan itu ada taman-taman kecil, ada kursi juga untuk santai dan ngobrol di Taman Begalor ini. Dan di bawah maksud kami di depan ini adalah, nah ini tulisan Taman Begalor ya, Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Nah, oke. Di situ ada saung tempat begalornya.
Oke, kalau dalam bahasa Indonesia ngobrol beramai-ramai. Oke, di sini ada kursi dan saya tadi sudah bertemu dengan teman saya nih, Bang Woto, yaitu kepala maksud kami perwakilan dari WPPW BPPW di Bangka Belitung, khususnya wilayah Belitung. Oke Bang Woto, kita sambil jalan nih Bang. Iya, boleh. Mana kita Bang? Tunjukkan Lihat ya. Arahnya Bang. Arahnya boleh. Di sini ada taman yang telah dibangun dari teman-teman PPKPKP, yaitu penataan kawasan permukiman yang telah berkolaborasi. Saya ulas sedikit ya. Oke. Ulas sedikit lagi dari 2014 sampai 2019 itu. Di dalam RPJMN ada penuntasan kawasan kumuh. Jadi di awal tahun 2017 itu untuk Kabupaten Belitung itu kumuh itu terdata 103, sekian hektar. Oke. Nah, jadi dari 2017 sampai 2019 kolaborasinya Pemda Kabupaten Belitung itu dengan pusat itu untuk penuntasan kawasan kumuh itu dari 103 itu berkurang, akhirnya di tahun 2019 tersisa 17,29 hektar. Nah, itu yang sudah dituntaskan dari teman-teman Pemda dan kolaborasi dengan pusat. Jadi ada berapa untuk sebelumnya kita peningkatan kawasan kumuh skala lingkungan, tetapi di tahun 2020 awal itu ada lagi itu di SK-kan lagi Kabupaten Belitung itu 72,30 hektar. Jadi 72 ditambah yang sebelumnya 17,29, akhirnya di tahun 2021 kita tingkatkan lagi. Di tahun 2021 ini ada beberapa kegiatan, salah satunya di Kampung Amau, terus di Kelurahan Lesung Batang, di Kampung Parit. Jadi sekarang itu berkurang tinggal 20,74 hektar. Jadi peningkatan kawasan kumuh yang skala perkotaan ini di Kampung Amau ini dimulai pada tahun 2021, multies selesainya di bulan April tahun ini. Oke, Bang Woto, ini dulunya tempat kawasan banjir ya? Kalau sebelumnya ini, kalau di musim penghujan, ini kan karena kawasannya seperti kubah nih. Seperti kubah, elevasinya di bawah nol. Jadi di musim hujan itu dalam waktu yang sekitar 3 jam 4 jam itu udah rutin, udah langganan. Tapi semenjak adanya kolam retensi yang kita lihat di sini ya. Kita sambil hujan nggak apa-apa. Nah, di sini ada kolam retensinya. Jadi fungsi kolam retensi ini seperti untuk persinggahannya. Jadi dengan kita udah survei berapa kali, udah kita uji coba kalau di sini ini debitnya berapa yang bisa ditampung dalam rentang waktu hujan yang berapa lama gitu. Tapi sini sebagai kolam persinggahan aja. Kolam persinggahan, jadi sebenarnya ini untuk bukan langsung menghilangkan banjir di kawasan Amau, tapi untuk mengurangi. Jadi kita masih ada berapa butuhnya kolam retensi seperti ini untuk menanggulangi banjir di Kampung Amau. Jadi nanti airnya masuk ke sini dulu? Iya, ini kolam persinggahan. Jadi airnya seperti parkir. Airnya seperti parkir, masuk di sini. Misalnya rentang waktu hujan 4 jam atau lebih tadi, jadi air singgah mampir di sini. Jadi di sini ada debit lagi, pindah lagi ke sebelahnya. Ada kolam kecil lagi, baru dia keluar ke Sungai Siburik. Ini volumenya berapa nih, Pak Woto? Kalau ini volumenya agak lupa saya. Tapi ini untuk hujan seperti yang berapa hari yang lalu, yang 2 hari itu, di sini masih alhamdulillah untuk sekarang ini tidak banjir lagi. Kita ke mana lagi, ke sana nih, Pak Woto? Ya, di sini ada berapa tempat untuk bersantai. Ada panggung pertunjukan, ada toilet yang jadi bisa dimanfaatkan dari masyarakat sekitar. Oh, ini toiletnya Pak Woto ya? Ya, ini toiletnya.
Ini masih kotor karena kemarin habis acara peresmian. Oke, toiletnya juga Tribuners sangat bagus dan bersih ya. Toiletnya bagus, bersih. Kunci. Di sini ada untuk wastafel, untuk cuci tangan. Nah, apalagi nih Pak Oto fasilitas yang ada di taman ini? Di sini ada hallnya, ada panggung pertunjukan. Jadi di sini rencananya kan kita mendorong pegiat masyarakat. Jadi di sini ini yang sebelumnya kawasan kumuh, tapi sekarang tempat beraktivitas. Jadi bisa masyarakat sekitar. Ini kan posisi penataan kawasan kumuh seperti di pusat kota. Di pusat kota jadi bisa untuk sekalian tempat wisata. Oke. Ya. Berarti ini panggungnya Pak Oto? Ya, ini panggungnya. Ini tribunnya. Oke. Berarti masyarakat umum bisa memanfaatkan Bisa memanfaatkan sini. Oke. Ke sana lagi kita Pak Oto. Terus ini taman. Ini kalau malam lampu-lampunya hidup Pak Oto? Kalau malam lampu hidup. Nah, jadi kolaborasi ini kita untuk pembangunannya bersama dengan Pemda Belitung itu melalui bidang permukiman. Jadi teman-teman kabupaten itu untuk pompa, untuk listrik itu dari teman-teman kabupaten, termasuk tanaman. Tanaman yang di sini kan dari bidang permukiman bagian pertamanan. Oke, ini tadi aliran dari itu ya? Ya, dari kolam retensi itu kalau udah penuh di sana dia mampir ke sini lagi. Ada pintu berarti Pak? Ada pintunya. Ada pintunya seperti yang kita lihat. Jadi kalau penuh di situ dia mampir ke sini, baru exhaustnya dia keluar ke Sungai Siberik. Ini kan kalau sekarang volumenya tidak penuh. Jadi yang di sininya dia kering. Yang di sini kering. Oke, berarti nanti kalau penuh dia akan lewat sini, pintunya dibuka tapi Kalau pintu selalu dibuka. Oh, selalu dibuka. Iya, jadi dia di situ pintu masuknya cuman airnya yang tertampung di kolam retensi yang besar itu. Terus yang lain fasilitasnya gimana nih Pak? Kalau fasilitasnya selain tempat duduk, taman, di sini juga ada ada saungnya satu. Tapi kalau sore saya berapa kali mampir ke sini, di sini ibu-ibu biasanya sambil menjaga anaknya. Dari sebelumnya mungkin mainnya kemana-mana, sekarang adanya Taman Bagalor ini mereka nggak jauh-jauh lagi untuk menjaga anak-anaknya. Oke, Pak Oto. Nah, ini kan udah bagus nih. Nah, menjaganya nanti gimana nih menjaganya? Nah, jadi kemarin kita sekarang kan pengelolaannya sudah kita serah terimakan ke Pemda Belitung melalui Dinas PUPR kan. Jadi dari Dinas PPR nanti teknisnya dengan Wakil Bupati juga nanti mengajak masyarakat untuk menjaga bersama-sama. Nanti ada kelompok swadaya masyarakat, jadi yang bakal mengelola fasilitas yang ada di sini. Berarti nanti masyarakat diminta masyarakat sendiri. Iya. Berarti ada satu kelompok nanti. Nanti ada satu kelompok yang bergiliran mungkin untuk menjaganya, untuk merawatnya seperti itu. Nah, kemarin nih habisnya berapa nih Pak Oto anggarannya? Kalau anggaran secara keseluruhan kita kan satu kawasan global, termasuk bukan cuma di taman ini, tetapi di Jalan Suryo, di Gang 60, di Jalan Bandung, di Jalan Anwar Ait itu totalnya 8,6 miliar. Tapi kalau ini nggak tahu ya Bu. Kalau di sininya aja kita kan dibagi, kurang lebih setengahnya ada di sini. Oke, berarti sekitar 4 miliar lebih lah ya. Kurang lebih di sini setengahnya. Oke. Pak Oto, ini kan tadi banyak nih pagar-pagar nih, sampai kemana nih Pak Oto? Kalau pagar-pagar ini kita pembangunan di tahun sebelumnya. Jadi kalau yang di luar itu di tahun 2017 kita sudah peningkatan kawasan kumuh di Kampung Parit. Ya, di Kampung Amau ini. Jadi sekarang ini program lanjutannya seperti di Taman Bagalor, di Jalan Anwar Ait, Jalan Suryo, Gang 60, termasuk drainasenya. Oke, nanti harapan untuk tempat ini gimana biar tidak harapannya untuk masyarakat Kampung Amau khususnya ya, dan masyarakat Belitung umumnya. Jadi dengan peningkatan kawasan kumuh ini, permasalahan yang paling besar itu adalah debit sampah.
kita Belitung ditunjuk sebagai kota wisata yang seharusnya wisata yang berkelanjutan. Di luar kita terlihat bersih, tapi kalau kita tepat pengelolaan sampah itu, sampah ternyata cuma ditumpuk. Jadi kita bukan menanggulangi sampah kalau seperti itu, tetapi cuma memindahkan. Jadi harapannya untuk masyarakat juga, untuk seluruh komponen itu seperti di Sungai Siburik ini, kalau di sini ini kiriman sampah dari hulu itu luar biasa. Jadi kalau Bang Disa lihat ya di sungai-sungai, jadi masih ada sampah-sampah plastik kayak gitu yang kalau di sungainya penuh terbuangnya ke laut. Jadi kami berharap dari Kementerian PUPR itu untuk masyarakat Belitung khususnya warga Kampung Amau untuk sama-sama menjaga bukan cuma menjaga kampungnya tetapi kabupaten secara luasnya seperti itu. Oke, tempat ini berarti nanti bisa untuk olahraga berbagai macam aktivitas. Kalau dari tokoh masyarakat yang ada di sekitar, saya pernah berbicara dengan Pak Gatot ya, Pak Gatot namanya itu. Beliau itu sudah mengagendakan seperti di hari-hari tertentu tausiah yang sebelum jadi masjid. Nah, nanti rencananya di taman ini. Iya, karena di sini udah ada panggungnya. Terus untuk event-event masyarakat itu nanti diarahkan di sini juga sebagai peningkatan ekonomi untuk masyarakat, misalnya pengganan lokal ya. Lokal. Kalau di Jalan Suryo ini kan terkenalnya lontong nih, lontong. Mungkin lontong yang bisa dikemas dengan pengganan lainnya yang setiap minggunya bisa dijadiin event lah menurut saya. Oke, terima kasih Pak Oto. Ya sama-sama. Oke, Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan Bang Oto, perwakilan BPPW Bangka Belitung di wilayah Kabupaten Belitung. Dan beliau sudah menjelaskan berbagai macam bagaimana agar menjaga tempat ini agar tetap indah. Karena sayang nih kalau udah kayak gini nih bagus nih Tribuners tuh. Nah, oke. Baik Tribuners, sekian live report saya melaporkan di Kampung Amau Tanjung Pandan Belitung.